Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan seluruh pendengar kajian Tauhid Senin malam Selasa yang dirahmati Allah. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang ghulu, tentang sikap berlebih-lebihan atau sikap melampaui batas, yaitu bab yang ke-18, bab maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Qala al-musannif rahimahullah, bab maja'a anna sababa kufri bani Adama wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Al-musannif, penyusun kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid rahimahullah ta'ala, mengatakan bab tentang sebab kufurnya Bani Adam dan meninggalkannya mereka agamanya adalah sikap ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Jadi bab yang kita bahas adalah tentang mengapa Bani Adam menjadi kafir, sebabnya apa, mengapa mereka meninggalkan agamanya. Tidak lain sebabnya adalah al-ghulu, ghulu berlebih-lebihan, melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Jadi segala hal yang melampaui batas itu tidak baik. Segala hal yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi kalau berlebihan dan melampaui batas sikapnya terhadap orang-orang soleh. Qauluhu tarkihim wa tarkihim dinahum bil jarri, tarkihim dengan di jar, di kasroh, atfan alal mudhaf ilaih, karena ataf kepada mudhaf ilaih, yaitu kufri. Anna sababa kufri Bani Adam wa sababa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin.
sebabnya mengapa Bani Adam kafir dan sebabnya mengapa mereka meninggalkan agamanya adalah karena ghulu terhadap orang-orang soleh. Wa aradal musannifu rahimahullah bayana ma ya'ulu ilaihi al-ghulu fi salihin. Al-musannif rahimahullah di sini menginginkan atau ingin menjelaskan akibat dari ghulu, berlebihan terhadap orang soleh, yang berupa akibatnya itu akan bisa berupa minasyirki billah, bisa berupa kemusyrikan kepada Allah, fil ilahiyah dalam hal peribadatan, dalam hal ilahiyah. Jadi akibat yang ditimbulkan oleh ghulu terhadap orang-orang soleh itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah dalam hal peribadatan. Alladzi huwa a'zamu dzambin usiyallahu bihi, yang syirik itu merupakan dosa terbesar yang dengannya Allah dimaksiati. Wa huwa yunafit tauhid alladzi dallat alaihi kalimatul ikhlas syahadatu an la ilaha illallah. Dan syirik ini adalah syirik yang menghilangkan tauhid yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas syahadatu an la ilaha illallah. Jadi kemusyrikan akan menghilangkan tauhid yang itu merupakan hal yang ditunjukkan oleh kalimat syahadati an la ilaha illallah. Maka hati-hati, jangan sampai kita melampaui batas sikap dan perilaku kita atau tindakan kita kepada orang-orang soleh. Penghormatan dan pengagungan kita jangan sampai ghulu, jangan sampai melampaui batas kepada orang-orang soleh. Biasa saja orang soleh adalah hamba Allah, kelebihannya mereka adalah orang-orang soleh, lebih tinggi daripada kita. Tetapi bukan berarti kita kemudian bersikap melampaui batas kepada mereka, apalagi melampaui batas kepada orang-orang yang sesungguhnya tidak soleh tetapi dianggap soleh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawlillahi azza wa jalla ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ini nas pertama yang dikemukakan oleh al-musannif dalam bab ini, yaitu surat An-Nisa ayat 171. Artinya, wahai ahlul kitab, jangan kamu berlebih-lebihan, jangan melampaui batas di dalam agamamu, dan jangan kamu berkata atas nama Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah Rasul Allah, dan dia adalah yang diciptakan Allah dengan kalimatnya yang Allah sampaikannya kepada Maryam, dan dia adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah. Dia adalah ruh yang ditiupkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh penyusun kitab Fathul Majid rahimahullah makna al-ghulu. Al-ghulu huwa al-ifrat fit ta'zim bil qawli wal i'tiqad. Ini pengertian ghulu yang beliau sampaikan, ialah al-ifrat, melebihi batas,
berlebih-lebihan di dalam mengagungkan, di dalam pengagungan terhadap yang diagungkan, baik dengan kata-kata maupun dengan keyakinan. Mengagungkan seseorang dengan kata-kata tetapi berlebih-lebihan, mengagungkan seseorang dengan keyakinannya dan itu berlebihan, maka ini disebut sebagai ghulu. Ay la tarfa'ul makhluqa an manzilatihi allati anzalahu Allah fatunziluhu al manzilata allati la tambaghi illallah, allati la tambaghi illa lillah. Artinya jangan kamu mengangkat makhluk dari, artinya jangan kamu mengangkat, meninggikan makhluk lebih dari kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan mengangkat makhluk lebih tinggi dari kedudukan yang telah Allah tetapkan, sehingga kamu menempatkannya pada kedudukan yang tidak layak kecuali hanya untuk Allah saja. Meninggikan seseorang pada tempat, pada kedudukan yang sesungguhnya kedudukan itu hanya milik Allah saja. Lah, ini tidak boleh. Misalnya menganggap seseorang itu punya kekuasaan sama seperti Allah, atau mempunyai kemampuan mirip dengan kemampuan Allah. Ini adalah sikap ghulu yang dilarang di dalam Islam. Wal khitab wa in kana li ahlil kitab, pembicaraan ini dalam ayat ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, sekalipun pembicaraan ini ditujukan kepada ahlul kitab, fa innahu 'ammun yatanawalu jami'al ummah, tetapi ini umum, mencakup semua umat, tidak hanya untuk ahlul kitab saja, tapi mencakup seluruh umat. Tahdhiran lahum an yaf'alu bi nabiyihim fi'lan nasara fi Isa alaihi salatu wassalam wal yahudi fil Uzair, untuk mengingatkan umat supaya tidak berbuat kepada nabinya seperti perbuatan orang Nasara kepada Isa ibni Maryam, dan seperti perbuatan Yahudi terhadap Uzair alaihi wassalatu wassalam. Jadi khitab ini untuk ahlul kitab, tapi mencakup semua umat, karena Al-Quran ini adalah untuk umat yang mau membacanya, yang mau mengimani Al-Quran. Maksudnya adalah mengingatkan kaum mukminin, orang-orang Islam, supaya tidak bertindak seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab, yaitu ghulu terhadap nabinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Mengapa tidak sekarang saja bagi orang-orang mukmin untuk khusyuk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan untuk patuh terhadap kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka, dan hendaknya mereka jangan berlaku seperti
orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Maka waktu panjang pada mereka. Mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Maksudnya apa? Orang-orang ahlul kitab sebelum itu terus melakukan tindakan-tindakan yang meninggalkan ketetapan wahyu dari Allah SWT. Akhirnya mereka melalui masa yang cukup panjang dalam keadaan demikian, lama-lama hatinya keras. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan sedikit tapi terus-menerus, kemudian melalui masa yang panjang, lama-lama kemaksiatan itu menjadi seakan tidak maksiat, menjadi biasa. Kalau orang suka nyanyi tapi terus-menerus, mula-mula ketika nyanyi pertama sepertinya ada yang agak ganjal, lama-lama menjadi biasa terus, akhirnya menjadi keras hatinya dan diingatkan gak mau. Lama-lama bertambah, semakin besar, semakin melakukan hal-hal yang lebih berani lagi, dimakan oleh masa. Akhirnya hatinya menjadi keras. Sama orang yang melakukan kemaksiatan demikian juga. Hubungan laki-laki perempuan awalnya agak gimana, tapi lama-lama menjadi ketagihan, lama-lama menuruti nafsu syahwat, dan menjadi, kalau sudah ketagihan, kecanduan. Saat itu menjadi keras hatinya. Nonton, lama-lama keras hatinya. Karena ketika ingin meninggalkan kemaksiatan yang ditontonnya selama ini, ada keinginan kuat untuk meninggalkan kemaksiatan yang selama ini jadi tontonannya, ada, tapi enggak tahan. Selalu tidak tahan, terutama ketika sendirian, ketika tidak dilihat oleh orang lain. Lama-lama berani di hadapan orang lain dan terus begitu, sehingga menjadi keras hatinya. Dan itu bisa terjadi ketika seseorang bersikap hulu terhadap orang-orang yang dimuliakannya, yang dihormatinya, terus dalam keadaan demikian sehingga hatinya menjadi keras. Wa katsirun minhum, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik, keluar dari perintah Allah SWT. Walihada qala Nabi SAW, oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomornya 3445, la tuqruni kama aqaratin nasara ibna Maryam, jangan engkau berlebih-lebihan memujiku seperti halnya orang-orang Nasara berlebihan memuji Ibnu Maryam, sehingga Isa Ibnu Maryam dianggap sebagai Tuhan. Menghormati, lama-lama terus menghormati. Ketika ada orang meremehkan, dia memberikan pembelaan. Sebenarnya boleh-boleh saja seperti ketika kita menghormati seseorang, ada orang yang meremehkan, kita membela, itu hal biasa. Tapi ketika seseorang yang kita hormati melakukan kekeliruan misalnya, lalu kekeliruannya dikritik dan kita membela membabi buta, itu jangan-jangan kita sudah mulai masuk ke dalam lingkaran sikap hulu dalam memberikan pembelaan, dan itu kita harus waspadai. Hatta Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi kita, utusan Allah,
utusan untuk umat di akhir zaman ini telah bersabda kepada umatnya, la tutruni, jangan kalian berlebihan di dalam memujiku, seperti halnya dahulu orang-orang Nasara memuji berlebihan kepada Ibnu Maryam. Fakullu man da'a nabiyyan awwaliyan min dunillah, maka setiap orang yang berdoa kepada Nabi, berdoa itu artinya minta kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya usaha, tolong supaya engkau mintakan kepada Allah supaya dagangan saya laris, usaha saya sukses, dan lain sebagainya. Minta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi, atau kepada wali, wahai wali, engkau adalah orang yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah, tolong. Ini berdoa kepada wali yang sudah meninggal dunia. Min dunillah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad ittakhadhahu ilaha, berarti dia telah menjadikan nabi atau wali itu sebagai Tuhan yang disembah. Wadahan nasara fi syirkihim, dan mirip dengan orang Nasara di dalam kemusyrikan mereka. Wadahal Yahud, dan menyerupai orang Yahudi fi tafritihim, di dalam sikap mengabaikan mereka terhadap Isa. Satu berlebihan di dalam memuji Isa, yang satu berlebihan di dalam mengabaikan dan menghinakan Isa bin Maryam. Fa innan nasara ghalau fi Isa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang-orang Nasara ghulu, sikapnya melampaui batas, sikapnya penghormatannya kepada Isa alaihi salatu wassalam, sehingga dianggap menjadi Tuhan. Wal yahud adau wa sabbuhu wa tanaqqasu, sementara orang-orang Yahudi memusuhi Isa, mencerca Isa, dan menghina Isa alaihi salatu wassalam. Fan-nasara afratu, orang-orang Nasara di sini bersikap berlebihan di dalam menghormati Isa. Wal yahud farratu, sedangkan orang Yahudi meremehkan. Waqad qala ta'ala, padahal sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 75, mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Tidak lain Al-Masih Isa ibnu Maryam itu kecuali dia adalah Rasul Allah, yang sebelumnya telah datang Rasul-Rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah, sedangkan ibunya adalah seorang yang siddiq. Maryam, ibunya Isa, adalah siddiqah, wanita yang jujur, yang benar, betul-betul percaya. Kana ya'kulani ta'am, keduanya sama-sama memakan makanan. Jadi keduanya bukan malaikat apalagi Tuhan, tapi keduanya adalah manusia biasa. Ibunya melahirkan Isa, Isa adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadhihi al-ayati wa amsalha, di dalam ayat ini dan ayat-ayat sejenis terdapat ar-rad, bantahan terhadap al-Yahud wan Nasara. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa man tashabbaha min hadhihi al-ummati bil yahudi wan nasara, barang siapa di antara umat ini, saya ulangi, barang siapa yang di antara umat ini menyerupai Yahudi dan Nasara, wa ghala fid din bi ifratin fihi aw tafrid, dan bersikap melampaui batas dalam urusan agama
baik dengan berlebih-lebihan dalam mengagungkan atau mengabaikan, sama sekali tidak menghormati. Faqad syabahahum, berarti dia telah menyerupai mereka, menyerupai Yahudi dan Nasara. Jadi kita menghayati dan berusaha mengamalkan apa yang menjadi doa kita setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai, itu orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang yang beribadah tetapi tidak menggunakan ilmu. Qala, beliau rahimahullah mengatakan, wa Aliyun radhiyallahu anhu harraqal ghaliyata minar Rafidah. Ali, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membakar orang-orang yang melampaui batas dari kalangan Syiah Rafidhah. Jadi di kalangan mereka, sebagai orang-orang yang melampaui batas, Ali menetapkan hukum bakar untuk mereka. Fa'amara bi akhadid khuddat lahum 'inda babi Kindah faqadhafahum fiha. Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk membuat parit, disediakan untuk orang-orang hulat, orang-orang yang melampaui batas dari kalangan Rafidhah ini, di pintu masuk satu wilayah namanya Kindah di Kufah. Lalu Ali melemparkan mereka ke dalamnya, dibakar seperti Ashabul Ukhdud. Wattafaqas sahabatu ala qatlihim, para sahabat telah berittifaq, bersepakat untuk membunuh mereka, yakni orang-orang yang melampaui batas dari kalangan Rafidhah. Ini kesepakatan para sahabat, hukumnya untuk mereka adalah bunuh. Kemudian terjadi perselisihan pendapat. Lakinna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma madhhabuhu an yuqtalu bisayfi min ghairi tahriq. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, madhabnya, beliau berpendapat bahwa al-ghaliyah, orang-orang yang hulu di kalangan Rafidhah itu dibunuh dengan pedang, bukan dibakar. Jadi yang diperselisihkan itu adalah hukum bunuh kepada mereka itu bakar atau pedang. Ibnu Abbas berpendapat pedang. Wa huwa qaulu aktsari al-ulama, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Kalau Ali tadi berpendapat dibakar. Artinya itu ancaman hukum di dunia bagi orang-orang yang bersikap hulu. Jadi hulunya orang-orang Rafidhah bagaimana? Mereka dijelaskan di sini oleh Syekh Fiqi rahimahullah, al-ghulatul muharraqun wa hum Abdullah ibnu Saba al-Yahudi wa atba'uhu. Mereka itu orang-orang ghulat, orang-orang yang melampaui batas, yang dibakar oleh Ali. Mereka adalah Abdullah ibnu Saba al-Yahudi dan pengikut-pengikutnya. Qalu, orang-orang ini mengatakan, inna aliyan ilahahum, inna aliyan ilahuhum, sesungguhnya Ali itu adalah Tuhan sesembahan mereka. Lalu fanahahum, Ali bin Abi Thalib melarang
hal yang seperti itu. Falam yantahu, tetapi mereka tidak mau berhenti, terus menuhankan Ali. Ali masih hidup dan Ali melarang mereka, tapi mereka terus. Faharraqahum, akhirnya Ali menetapkan hukum bakar untuk mereka. Mengapa Ibnu Saba terus-menerus mempropagandakan prinsipnya, yaitu menuhankan Ali? Wa inna ma arada Ibnu Saba bidzalika ihdatsa fitnatin wa khalqa syi'in. Karena Ibnu Saba dengan yang demikian itu menginginkan timbulnya fitnah. Beliau ingin menimbulkan fitnah di kalangan kaum mukminin supaya syubhat masuk dan akhirnya bisa menyeret sebagian kaum mukminin untuk bersikap ghulu kepada Ali bin Abi Thalib dan menciptakan pengikut. Tujuannya adalah untuk membuat pengikut, orang-orang yang mengikuti. Wa fatha thughratin fi sufufil muslimin, dan membuka celah kelemahan di tengah barisannya kaum mukminin. Dan itu terjadi seperti yang diinginkan oleh Ibnu Saba sampai sekarang. Wa wujida finnas kathirun man ata'ahu wa allaha aliyan wa abna'ahu. Ternyata di kemudian hari banyak orang-orang yang mengikuti pendapatnya Ibnu Saba atau propagandanya Ibnu Saba dan menuhankan Ali serta anak cucunya dan seterusnya, dan kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wala haula wala quwata illa billah. Itu hulunya orang-orang Rafidhah, mengangkat Ali sebagai Tuhan, anak cucunya sekedudukan dengan Tuhan. Perkataannya merupakan kebenaran mutlak. Perkataan anak cucunya Ali dianggap sebagai kebenaran mutlak. Padahal siapapun sahabat, hatta Abu Bakar, maka dia tidak maksum secara individu, dia tidak maksum. Yang maksum adalah ijma'nya para sahabat, kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Qala al-musannif rahimahullah, ini nas yang kedua. Setelah nas yang pertama adalah ayat, nas yang kedua adalah hadis. Fi sahih an Ibn Abbas fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ayat yang terdapat dalam surat Nuh ayat 23. Qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin falamma halaku awha as-saytanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka haula wa nusiyal ilmu. Dalam riwayat wa nusikhal ilmu, dalam riwayat wa tanassakhal ilmu ubidat. Di dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Nuh ayat 23. Dan mereka, kaumnya Nabi Nuh, berkata, orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh mengatakan, la tadharunna alihatakum, jangan sekali-sekali kamu meninggalkan sesembahan-sesembahan kamu, dan jangan kamu sekali-sekali meninggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr.
Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5. Qala, beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihin. Nama-nama ini adalah nama-nama dari orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yani mereka dulu ada di tengah-tengah masyarakat di mana Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma halaku, ketika mereka telah meninggal dunia, auhas syaitan ila qaumihi, maka setan memberikan bisikan kepada kaumnya, kepada pengikut orang-orang soleh ini, aninsibu, hendaknya kalian pasang, hendaknya kalian bangun, pasang di majlis-majlis mereka. Aninsibu, di majlis-majlis mereka, hendaknya mereka memasang di majlis-majlis mereka, di tempat-tempat mereka di mana di tempat-tempat di mana mereka biasa duduk bermajelis. Ansaba, patung-patung. Jadi itu perintah setan, pasang oleh kalian di majlis mereka, di mana biasanya mereka duduk bermajelis. Apanya dipasang? Patung-patung. Bangun patung-patung di majelis-majelis mereka yang biasa mereka bermajelis. Wasammuha, dan namai patung-patung itu bi asma'iha, dengan nama-nama orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, tokoh-tokohnya yang telah meninggal dunia. Fafa'alu, maka mereka kerjakan itu. Walam tu'bad, semula tidak disembah patung-patung ini. Hatta idza halaka haulaika, namun ketika para generasi yang membangun patung ini meninggal dunia, wa nusyal ilmu, sedangkan ilmu sudah dilupakan, ubidat, akhirnya patung-patung itu disembah. Tentu rentang waktunya itu bukan setahun 2 tahun, lama. Generasi pertama yang bangun patung itu meninggal dunia, ganti generasi berikutnya, terus berganti-ganti. Lama-lama patung-patung yang semula dijadikan sebagai patung untuk mengingat dan mengenang kesolehan orang-orang yang telah meninggal, untuk menyemangati mereka supaya dalam beribadah semakin semangat, mengingat orang-orang soleh yang menjadi guru mereka. Ketika generasi demi generasi telah hilang dan ilmu telah dilupakan, maka lama-lama patung itu disembah. Qauluhu fis sahih, ay sahih al-Bukhari, yang dimaksudkan oleh al-musannif fis sahih maksudnya adalah sahih al-Bukhari. Wa hadzal athar ikhtasarahu al-musannif rahimahullah. Athar ini diringkas oleh al-musannif, aslinya lebih panjang. Wa lafdhu ma fil Bukhari, lafalnya di dalam Sahih Bukhari, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, sarat al-awthan allati fi qaumi Nuh fil arabi ba'du, berhala-berhala yang disembah pada zaman kaumnya Nabi Nuh kemudian menjadi disembah di kalangan bangsa Arab. Kan rentang waktunya panjang sekali itu. Pada zaman Nabi Nuh disembah, dibinasakan oleh Allah, dilarutkan dalam banjir, hilang, lenyap. Tapi di kemudian hari ditemukan kembali situs-situs itu.
tahu-tahu disembah oleh bangsa Arab. Amma waddun, adapun patung wad, fakanat likalbin bidaumatil jandal, maka patung itu disembah, dimiliki dan disembah menjadi sesembahan suku kalb di Daumatul Jambal, di Daumatul Jandal. Suwa fakanat li Hudzail, adalah patung yang dikuasai dan disembah oleh suku Hudzail. Wa amma Yaghuth, adapun Yaghuth, fakanat li Murad thumma li Bani Ghutaif bil Jurf inda Saba. Adapun patung Yaghuth maka disembah oleh suku atau kabilah Murad, kemudian Bani Ghutaif di Juruf. Ada riwayat bil Jauf, di Jauf, ya di daerah sana, di negeri Saba. Wa amma Ya'uq, sedangkan Ya'uq fakana li Hamdan, adalah untuk patung untuk penduduk Hamdan, untuk suku Hamdan. Wa amma Nasr fakana li Himyar li ali Dzil Kala', sedangkan Nasr menjadi patung yang disembah oleh suku Himyar dari keluarga Dzil Kala'. Lah, kesemuanya itu adalah asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh, nama-nama orang soleh yang ada di zaman kaumnya Nabi Nuh ila akhirih, seperti yang tadi sudah kita bahas di dalam hadis. Waruya an Ikrimah wa Dhahhak wa Ibn Ishaq nahwa dzalik, diriwayatkan pula senada dengan itu dari Ikrimah, Ad-Dhahhak dan Ibnu Ishaq. Lanjutannya insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Jadi intinya sikap ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas kepada orang-orang soleh, menghormati orang soleh secara berlebihan, memuliakan dan mengagungkan orang-orang soleh secara berlebihan, akan bisa menimbulkan kemusyrikan, karena akhirnya akan menuhankan orang-orang yang dihormati secara berlebihan, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Oh, dulu ini petuahnya seperti ini, terbukti misalnya. Nah, ini berbahaya. Ini adalah hal yang berbahaya. Dan sikap ghulu dalam segala hal itu tidak baik, apalagi terhadap orang-orang soleh. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.